Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dikatakan wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ya. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya'su jaysun al-Ka'bah, ya, fa idza kanu bi baida minal ard yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat ya Rasulullah kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim, ya, fihim aswaq, ya, fihim aswaqihim atau wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim, ya. Ini hadis dalam riwayat Imam Bukhari, ya. Dikatakan bahwasanya ada pasukan yang dulu hendak menghancurkan Ka'bah, ya, ada pasukan yang dulu hendak menghancurkan Ka'bah. Di saat pasukan ini sampai di sebuah tanah lapang, ya, dalam beberapa riwayat dikatakan daerah Al-Mughammas, ya, sudah sekitar kurang lebih, ya, hampir 3 kilo sudah mendekati Ka'bah. Kemudian tahu-tahu apa? Tahu-tahu mereka dibenamkan ke dalam bumi, ya, dibenamkan ke dalam bumi. Dikatakan di sini yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Pasukan dari yang depan dan belakang semuanya dibenamkan ke dalam bumi. Kemudian qalat Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim? Wahai Rasulullah, kok bisa, ya, semua pasukan itu dibenamkan ke dalam tanah? Padahal wa fihim aswaqin. Padahal di dalam pasukan itu ada aswaq. Ya. Aswaq itu artinya ada pasarnya. Ya. Pasukan yang di dalamnya itu ada pasarnya, ada penjual dan pembelinya di situ. Ya. Kok bisa-bisanya, kan? Kemudian Nabi bersabda, iya, semuanya ditenggelamkan ke dalam bumi dari awal sampai akhir, dari depan sampai belakang, dan orang-orang yang tidak masuk di dalamnya sebenarnya, tapi semuanya mereka ikut dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Kelak mereka dibangkitkan sesuai dengan niatannya masing-masing. Ya, semua dibangkitkan sesuai dengan niatannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan yang dimaksud dalam hadis ini adalah dulu pasukannya Abrahah, ya, di saat dia hendak datang menghancurkan Ka'bah, di saat dia sampai di daerah Al-Mughammas, pasukan gajah ini tidak mau masuk ke wilayah Ka'bah. Dia tidak berani mendekati Ka'bah, ya. Dan dalam pasukan ini, kalau diceritakan dalam hadis ini, pasukan yang di dalamnya itu ada pasar-pasarnya. Ya, kita kebayang, ya. Jadi dalam pasukan itu ada orang yang jual beli, para pedagang, yang mana mereka itu tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Dia hanya masuk, dia ada di dalam pasukan, ya, saking besarnya pasukan tersebut, dan mereka berjual beli. Mereka sama sekali tidak masuk dalam golongan orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah itu. Tetapi apa? Kemudian mereka semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya tanpa tersisa. Sehingga kemudian ini menimbulkan pertanyaan, ya Rasulullah, bukankah di dalam pasukan itu ada orang-orang yang tidak berniat, tidak ada niatan sedikit pun untuk menghancurkan Ka'bah? Ya, ya, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, iya, ya, di dalam pasukan itu ada orang-orang yang tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga mereka tetap dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Cuman kelak mereka dibangkitkan sesuai dengan niatannya masing-masing. Ya, semuanya dibangkitkan sesuai dengan niatannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dulu di saat Abdul Muthalib, ya, dia mendekati pasukan Abraha. Karena pasukan yang sangat besar ini dalam riwayat merampas 200 ontanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 200 ontanya dirampas untuk makan pasukan itu. Ya. Karena Abdul Muthalib ini adalah seorang tokoh besar, ya, dia tidak takut sama sekali, ya, bahkan apa? Dia mengatakan kepada Abraha bahwa adal Ka'bah laha Rabbun yahmiha. Ya, Ka'bah itu saya tidak ada urusan, karena urusan saya adalah Anda merampas onta-onta saya. Kenapa saya nggak urusan dengan Ka'bah? Karena Ka'bah itu memiliki Tuhan. Ya, Ka'bah itu memiliki Rob yang mana Rob itu pasti akan menjaga Ka'bah tersebut. Jadi itu nggak ada urusan. Ya. Maka sampai kapanpun Ka'bah itu dijaga oleh Allah SWT. Sehingga di dalam surat Al-Hajj, ya, Allah jelaskan bahwasanya wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim. Maka siapapun orang-orang yang punya niatan jelek di tanah suci, ya, berbuat kezaliman di sana, nudzikhu min adzabin alim, maka kami akan berikan kepada mereka siksaan yang adzabun alim, yang sangat pedih kepada mereka. Ya, dia orang-orang yang dia punya niatan jahat, niatan buruk di tanah suci Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazab mereka, ya, akan menyiksa dengan azab yang sangat pedih. Kenapa? Area tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap lorong-lorong yang ada di tanah suci dijaga oleh para malaikat. Ya, bahkan Dajjal kelak pun tidak akan bisa masuk ke dua tanah suci tersebut. Ya, itu ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat ya betapa besar pasukan yang dibawa Abraha itu untuk menghancurkan Ka'bah itu, dengan pasukan bergajah lagi. Tapi semuanya kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa. Bahkan orang-orang yang tidak berniat menghancurkan Ka'bah pun mereka mendapatkan dampaknya itu. Nah, ini sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, ya, wa lamu annallaha syadidul iqab. Ya, takutlah kalian, ya, terhadap fitnah yang dibuat oleh sekelompok orang, tetapi dampaknya itu akan berdampak luas kepada semuanya itu. Sehingga di dalam agama kita itu dilarang untuk banyak berteman atau banyak bersinggungan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Kenapa? Karena kita juga akan merasakan dampak dari kejahatan itu. Jadi dalam hadis ini bahwasanya ada orang-orang yang tidak ikut berperang, tidak ikut untuk berniat menghancurkan Ka'bah, bahkan mereka hanya berdagang. Tapi semua dibinasakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka masuk dalam kelompok tersebut. Nah, sehingga misalkan ada orang-orang soleh, orang-orang baik, kemudian dia sering di area, di wilayah-wilayah orang-orang yang berbuat jahat, ya sangat mungkin dia juga akan terkena dampak negatifnya itu. Disitulah pentingnya bagaimana kita menjaga diri agar tidak termasuk golongan orang-orang yang diazab oleh Allah. Karena apa? Karena kita ada di wilayah-wilayah tersebut. Ya. Begitu juga di dalam hadis ini juga mengandung pelajaran penting, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yaitu apa? Pentingnya kita mengingatkan orang-orang yang berbuat salah. Kenapa kita harus mengingatkan orang-orang yang berbuat salah? Karena kalau Allah sudah marah, kita juga kena semuanya. Ya. Nah, terjadinya gempa, ya misalkan terjadinya tanah longsor, terjadinya tsunami dan seterusnya. Maka musibah itu tidak memilih, ya, tidak memilih ini penjahat-penjahatnya saja, orang-orang yang berbuat kerusakan saja, tetapi apa? Diratakan semuanya. Diratakan semuanya itu. Sehingga orang-orang yang kemudian berbuat kesalahan, dia tidak bisa berdalih
kan saya yang melakukan, saya akan bertanggung jawab. Tidak. Kenapa? Yang lain juga kena dampaknya. Yang lain juga kena dampaknya. Disitulah kenapa kemudian Nabi bersabda, "Man ra'a minkumul munkar falyughayyir." Jika kalian melihat sebuah kesalahan-kesalahan, kemungkaran-kemungkaran, maka rubah itu, dinasehati itu, diingatkan. Kenapa? Bukan hanya mereka yang akan mendapatkan hukuman dari Allah, orang-orang di sekelilingnya juga akan merasakan itu. Ya. Dulu Rasulullah itu mengibaratkan tentang penumpang kapal. Ya, setelah diundi siapa yang naik di dek atas, siapa yang naik di bawah, ya di dek bagian bawah di kapal tersebut. Dikatakan orang-orang yang di dek bawah, jika mereka menginginkan air, ya maka tinggal melubangi dinding kapal tersebut. Ya, jadi kalau yang di bawah, daripada dia naik ke atas mengganggu orang-orang yang di atas, kalau dia ingin air, dia tinggal lubangi saja dinding kapal tersebut. Kira-kira kalau orang yang berniat melubangi dinding ini, kemudian semua orang mendiamkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tenggelam semuanya itu. Ya, maka ada seorang ulama menulis buku tentang la tahrikul safina. Jangan biarkan kapal itu tenggelam. Ya. Artinya di saat kita melihat tadi orang yang di bawah dia melubangi untuk mengambil air biar beralasan tidak merepotkan, tidak mengganggu yang lain. Tapi kalau perbuatan ini kemudian dibiarkan, maka semua itu akan kena dampaknya, yaitu kapal itu akan tenggelam. Dan musibah itu tidak memilih orang yang berbuat kerusakan, tetapi akan menenggelamkan semuanya itu. Sehingga disinilah kenapa kemudian kita harus mengingatkan orang yang salah, orang yang keliru, kita nasihati. Kenapa? Dampaknya itu akan kena semuanya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita kemudian terselamatkan dari dampak-dampak negatif itu. Nah, ini tentang kenapa sih kita, bukan berarti orang yang berdakwah, yang menasihati orang-orang yang usil, tidak, karena itu demi keselamatan semua. Ya. Misalkan di wilayah kita, misalkan ada hal-hal yang masih dilarang terjadi di situ, berbuat kemungkaran, kerusakan terjadi di wilayah kita, harus diingatkan. Harus diingatkan untuk kebaikan semuanya, ya, untuk kebaikan semua. Bahkan ada dosa-dosa yang betul-betul dampaknya itu pada lingkungan, Bapak Ibu sekalian. Ya, dampaknya pada lingkungan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di masyarakat, di antara bisa menghilangkan keberkahan dari wilayah tersebut. Ya, dan akan mendatangkan musibah yang bisa membinasakan semuanya itu. Ya, sehingga dalam surat Al-Anfal ini Allah ingatkan, hati-hati kalian dengan musibah yang sebenarnya diinisiasi oleh segelintir orang, tetapi musibah itu akan meratakan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kok bisa semuanya kena dampaknya?" kan gitu. Maka setelah itu Rasul bersabda, "Iya, semuanya kena dampaknya. Cuman kelak pada hari kiamat setiap orang dibangkitkan sesuai dengan niatannya masing-masing." Nah, inilah yang kemudian menjelaskan hadis tentang innamal a'malu binniyat. Ya, jadi setiap amal seseorang itu adalah tergantung niatannya. Ya, tergantung niatannya. Sehingga kadang misalkan ya Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini kita melihat mungkin ada segelintir orang yang kemudian dia ada di pihak orang-orang yang tidak baik misalkan. Tapi kita tidak bisa serta-merta menjustis, menghukumi orang, oh berarti dia juga negatif. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Tidak, ya. Kenapa? Boleh jadi seperti dalam hadis ini. Boleh jadi dia orang-orang yang ada di lingkungan tersebut tetapi tidak punya niatan melakukan itu, ya. Sehingga masalah niat itu adalah masalah hati, Bapak Ibu sekalian. Niat seseorang itu ada di dalam hati orang tersebut. Sehingga apa, kita tidak bisa langsung mengatakan, wah itu orangnya memang buruk, wah itu pasti nggak ikhlas dia, wah dia pasti niatannya nggak benar. Tidak bisa. Kenapa? Karena masalah niat setiap orang itu letaknya di dalam hati mereka. Kita tidak bisa menghukumi sebuah perbuatan hati karena kita tidak bisa melihat apa yang di hati setiap orang itu.
Ya, jadi masalah hati adalah masalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita itu hanya menghukumi yang nampak-nampak saja, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita tidak boleh masuk wilayah hati seseorang. Pasti dia itu, nah gitu ya, biasanya gitu, pasti dia itu nggak benar, pasti itu niatannya jelek dan seterusnya. Itu nggak boleh, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, niat itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hadisnya Aisyah kan begitu. Kan semuanya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan ada keadilan yang berbicara, yaitu adalah keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan itu. Nah, begitu juga di dalam hadis setelahnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu peristiwa yang terjadi dalam perang Tabuk, Bapak Ibu sekalian. Dalam perang Tabuk itu dikisahkan bahwasanya ada beberapa orang yang tertinggal di kota Madinah, ya, karena memang perang Tabuk ini perang yang luar biasa, ya, terjadi di musim paceklik, ya, kemudian juga panasnya luar biasa, dan harus berjalan jauh sekali dari kota Madinah, berjalan di sebuah padang pasir yang kalau malam hari, kalau siang hari panas dan malam pun masih terasa panas luar biasa. Dan di sana kalau berteduh tidak seperti di kita, Bapak Ibu, kita berteduh di bawah pohon. Tidak. Di sana berteduhnya itu di balik batu. Karena tidak ada pepohon itu. Perjalanan yang hampir 20 hari perjalanan, ya, pulang pergi 40 hari perjalanan dalam kondisi paceklik luar biasa. Tidak ada kendaraan. Satu onta kadang dinaikin beberapa orang bergantian, satu naik yang lainnya jalan. Kalau sudah ada yang sangat capek, dia dinaikkan, yang lainnya jalan terus. Pun akhirnya onta-onta itu disembelih. Kenapa? Karena untuk dimakan. Perjalanan yang sangat luar biasa. Dan di tengah perjalanan Rasul kemudian istirahat, mengajak para sahabat istirahat, dan belum menceritakan bahwasanya apa? Di Madinah ada orang-orang yang tidak ikut bersama kita. Ya. Di Madinah itu apa? Ada orang-orang yang tidak ikut bersama kita menaiki perbukitan, menuruni lembah. Mereka ada tetap di kota Madinah, tetapi apa? Mereka bersama-sama kita mendapatkan pahala ini. Ya, subhanallah. Ya. Jadi Nabi bersabda, orang-orang yang tetap tinggal di kota Madinah, dia tidak mengikuti repotnya perjalanan dalam perang Tabuk ini, tapi mereka mendapatkan pahala itu. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak ikut karena uzur. Ya, bukan karena mereka tidak mau ikut, tetapi keterbatasan mereka yang menjadikan mereka tidak bisa ikut dalam amal yang luar biasa ini. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana penjelasan para ulama, mungkin diantara bapak-bapak yang terbiasa sholat jamaah di masjid, tahu-tahu sakit, sehingga tidak bisa hadir untuk sholat jamaah, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Bapak Ibu misalkan harus bepergian ke Jakarta, ke Surabaya, ke luar kota, sehingga kemudian tidak sholat Jumat. Karena musafir tidak ada kewajiban sholat Jumat, Bapak Ibu sekalian. Dan juga tidak ada kewajiban sholat berjamaah bagi yang musafir. Tetapi mereka tetap mendapatkan pahalanya. Tetap mendapatkan pahalanya. Bapak Ibu mungkin yang selama ini berkorban, setiap tahun ada kelebihan rezeki, selalu berkorban. Misalkan tahun ini nggak bisa berkorban. Kenapa? Karena memang betul-betul uzur dia tidak punya, maka dia akan tetap bisa mendapatkan itu. Kenapa? Karena niat. Selama ini dia memang berniat dalam kondisi seperti itu, dalam niatan-niatan yang baik. Ya. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bapak-bapak misalnya terbiasa sholat jamaah di masjid. Kalau hujan, pas ya kita sholat itu hujan, bapak-bapak nggak perlu ke masjid, nggak harus ke masjid itu. Kenapa? Karena hujan itu membolehkan seseorang tidak sholat jamaah, dia cukup sholat di rumah. Tetapi apa? Allah sudah catat dia mendapatkan sholat berjamaah itu. Nah, maka disinilah para ulama mengatakan apa? Tentang pentingnya orang itu selalu berniat baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi awali niatan-niatan yang baik dalam diri kita, maka apa? Kita akan selalu terjaga dalam kebaikan. Ya, kita akan selalu terjaga dalam kebaikan. Orang-orang yang biasa istiqomah dalam kebaikan, suatu hari dia ada uzur, dia akan tercatat sebagai orang-orang yang tetap istiqomah, tetap dalam kebaikan itu.
Bapak Ibu yang kemudian terbiasa sudah rutin misalkan melakukan sebuah amalan, istiqomah dalam amalan tersebut, ada suatu udzur, ya suatu alasan yang menjadikan dia tidak melakukan itu, dia akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana biasanya dia mendapatkan itu. Maka di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pentingnya apa? Pentingnya kita memahami kedudukan niat dalam setiap amal kita. Sehingga hadis ini betul-betul ditekankan oleh Rasulullah, ditulis oleh para ulama di awal-awal sekali. Kenapa? Bisa jadi selama ini ada orang-orang yang dia belum paham tentang kedudukan niat dalam setiap amal. Niat ini mempengaruhi karena setiap orang mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan dalam dirinya itu. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan ya, semoga ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.